Amin, 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 amin. Saya akan berikan kesempatan buat Sangkor. Sangkor pertama akan diberikan kepada seluruh kaum pria. Pria, baiklah, sekolah minggu yang pria untuk pada bebas. Tuhan yang ajaib. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih. Yang punya tiada miliki, anugerahmu bagiku, setulus dengan kasihmu. Warnakanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Lebih tinggi dariku, lebih dalam dari lautan, lebih luas
samudra. Itulah kasih Tuhanku, karunia aku akan kasih. Yang tiada miliki, anugerahmu baik, setulus dengan kasihmu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya, kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Luar biasa. Sekali lagi berikan pujian buat Tuhan. Haleluya. Ini pasti dulu. Ini juga dulu. Kita akan keluar. Maju dalam perkiraan kita semangat. Kau wanita semua, pemuda remaja, ibu-ibu, maju. Maju dulu. Jangan pergi sendirian. Maju jalan dalam namanya Tuhan. Amin. Maju jalan dalam namanya, tetapkanlah langkahmu, ikutilah langkah Yesus. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi.
kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Jadi berani. Oh Tuhan, angkatlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi beban. Oh Tuhan, angkatlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi beban. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi beban. Haleluya, luar biasa. Ibu-ibu menjadi berkat, Tuhan memberkati. Kita akan masuk kepada acara selanjutnya, kesaksian. Baik, puji nama Tuhan untuk sementara kesaksian diadakan karena ada persiapan dari hamba Tuhan yang berangkat ke sini sehingga kita persingkat waktu. Saudara kita bangkit berdiri, kita menyiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Allah. Firman Allah akan kita menjadi pesawat yang mengantar kita berjumpa dengan Bapa di surga. Injil yang terang mau diwartakan. Haleluya. yang Hey!
Segala pujian bagi Yesus. Haleluya. 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 Glory, 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 glory. Haleluya. Segala pujian bagi Yesus. Haleluya. 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 Glory, glory. Haleluya. 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 Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur kepada Engkau di pagi ini atas kemarin yang sudah berjalan mulai dari awal pembukaan datang kepada puji-pujian dan tiba saatnya untuk kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami di pagi ini ketika kami sedang memuliakan Engkau, mendengarkan firman. Berkatilah kami setiap hati kami, rencana kami ketika kami datang dengan kosong. Tetap sebentar kami menerima firman. Biarlah firman itu jatuh di dalam setiap hati kami, menjadi benih yang baik yang bertumbuh menjadi buah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan puji-pujian. Tuhan Engkau Allah memberkati, pakai hamba-Mu secara khusus. Biarlah otoritas Allah kuasa Allah terus tinggal bagi hamba-Mu. Dimanapun hamba berada, dia terus melayani Engkau sampai Engkau datang kembali. Terima kasih. Segala puji dan syukur kepada Engkau di pagi ini dan tiba saatnya untuk kami akan mengangkat firman. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua di pagi ini. Iya. Tidak bosan-bosan ketika saya ada di tempat ini. Jemaat kepada yang dan belum. Iya. Mungkin barangkali ada jemaat, kenapa hamba Tuhan jemaat ini dia ada terus di tempat ini. Tapi puji Tuhan, itulah semua rencana Tuhan indah tepat pada waktu. Apa yang kita manusia pikirkan, itu Tuhan sudah tahu. Tuhan bilang, jangan kau pikir yang lain-lain, tapi pikir engkau melayani Tuhan. Iya. Di tempat ini sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, iya. Di tempat ini seolah-olah Bapak Gembala ini ditolong betul. Sebenarnya saya bilang tadi saya tidak usah datang. Paling habis kemarin itu Bapak Gembala bilang, aku tinggal di Entro. Saya iya betul juga, aku tinggal di Entro supaya biar istirahat sampai siang langsung naik kapal. Dan pergi sembahyang. Bagaimana ya kayak ada Roh Kudus ya. Nah, jadi tinggal saja di Pulau. Ya, setahu saya datang itu hanya cuma keluarga datang kita. Jalan-jalan secara keluarga. Tetapi puji Tuhan di pagi ini hamba Tuhan bilang Bapak Gembala langsung berdiri pegang kitab dan sampaikan firman. Puji Tuhan. Sudah iya, setengah 10, sedikit lagi kurang 10 menit jam 10. Iya. Tidak komentar panjang lebar. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala yang di saat pagi ini mempercayakan saya untuk melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan. Iya. Di depan ini jangan main-main, hamba Tuhan dan di depan jangan main-main coba-coba. Tuhan pakai yang betul-betul. Karena tadilah ada lagu berkata yang dari ibu-ibu berkata hidup ini adalah kesempatan. Kalau sudah mati seperti batang kayu, 2 kali 2, 2 kali 1 sudah. Tapere di dalam, tidak ada kenanya. Tetapi selagi masih hidup, kita datang mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Dia. Sedang di dalam janji firman Tuhan ini ada janji-janji kebenaran. Firman Tuhan itu sangat jelas. Apalagi yang kita mau cari? Dunia ini kita bisa cari, cari sampai di ujung bumi, fana habis, tidak ada gunanya. Tetapi kalau kau datang kepada firman, dengar firman, maka ada kebenaran, ada kekuatan di dalam hidup kita. Kita sangka kalah Allah berbunyi. Firman ini ya intar kita. Firman intarlah aku terus. Sampai di mana? Nanti kita jawab sendiri. Nanti kita sendiri yang pilih. Puji Tuhan. Iya. Karena sebentar ada keberangkatan hamba-hamba Tuhan. Tadi saya dari Bapak Gembala, pujian saya juga ada kesaksian, tapi Bapak Gembala potong singkat. Berarti saya juga sampaikan firman ini singkat saja. Tidak perlu mau panjang lebar. Karena kita semua ini sudah dewasa. Sudah makan yang pokoknya yang mau gigi besi juga paling bisa. Betul kan tidak? Kita sudah makan yang keras-keras punya. Jadi tidak perlu satu komentar panjang lebar. Mau bicara firman panjang-panjang. Yang penting kita baca dan teliti dengan baik. Sebab firman itu kalau kita teliti dia dengan baik, Roh Kudus berikan pengertian yang sesuai
luar biasa. Aduh, kayak apa ya? Kalau kau pikir dunia ini sudah selesai, hilang lenyap, sama seperti gempa bumi. Kalau goyang sedikit itu sudah. Sebab dunia ini bukan tempat tinggal kita. Puji Tuhan, kita pegang Alkitab kita masing-masing yang punya HP rohani, pegang dan kita buka, kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita baca. Ya, firman Tuhan seperti ini karena saya ditodong, maka saya juga pegang firman yang sederhana. Iya. Firman yang sederhana dulu. Puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Jadi saya belajar, Bapak Ibu juga pun belajar. Puji Tuhan. Kita buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8. Firman ini sudah disampaikan berulang-ulang kali, tetapi pagi ini saya ingin menyampaikan. Apakah kita bisa menerima firman itu dengan baik atau tidak? Supaya firman itu kita simpan di dalam setiap hati kita. Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi di sini saya potong singkat dari ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Kita lihat yang inti saja. Kalau yang di atas itu ya memang supaya untuk mengajarkan kita, tetapi saya potong singkat saja supaya kita bisa cepat waktu. Karena ini keberangkatan ke Seru ini makan waktu juga. Paling Bapak Gembala dengan Ibu Rohani ini sibuk. Tadi malam saya datang, Bapak itu sibuk. Jadi saya juga kasih singkat supaya sebentar mungkin beliau bisa sibuk mungkin cari ikan besar untuk goreng. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15 saya potong singkat. Kita lihat ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15 kita akan baca bersama-sama. Di dalam hitungan yang ketiga kita akan baca. Berikut di situ seorang penabuh. Seorang penabuh yang sedang keluar dan dia menaburkan benih. Kita baca dalam hitungan yang ketiga ayat 11. 1, 2, 3. Inilah arti perumpamaan itu. Itu ialah rahmat Allah. Dan ini ialah orang yang berdoa mendengar. Kemudian dalam hati mereka supaya mereka yang percaya dan ditata yang berbatu-batu itu ialah orang yang selalu menerima itu di mana dengan dia. Tetapi mereka tidak percaya sesudah saja dalam masa pencobaan mereka yang dalam semakuri ialah orang yang telah mengalami itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka diberi kekhawatiran dan kenikmatan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang menyatakan baik itu ialah orang yang cerdas mendengar menyimpannya dalam hati dan perbuatan kedua dalam Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dipersilakan ini. Iya, puji Tuhan. Begitulah jauh pembacaan kita di pagi ini. Kita sudah baca. Berarti tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita baca, kita simak dia dengan baik. Berarti ada pengertian. Roh Kudus berikan kita pengertian. Kira-kira firman itu apa? Kira-kira apa arti firman itu? Firman itu adalah firman yang kita baca di setiap saat, yang selalu kita datang dengar. Baik itu ibadah hari Minggu pagi, ibadah keluarga, ibu-ibu, ibadah bapak-bapak, ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda, ibadah pempit. Selalu kita dengar firman Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan, kita lihat di ayat yang ke-11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Benih itu adalah firman Allah. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 itu Tuhan Yesus mengajarkan. Banyak orang ketika dia sedang masuk ke dalam satu kota, di situ orang banyak berbondong-bondong. Berbondong-bondong datang untuk mendengarkan firman. Sekalipun mereka jauh dari mana, tetapi ketika mereka mendengar Yesus sedang menyampaikan firman, sedang mengajar, di situ mereka datang. Untuk apa? Mendengar firman. Tidak dengar barang lain.
Kalau di dunia ini, kalau dengar berita sedikit apalagi dengar uang sudah orang sibuk sana sini. Karena takut uang nanti orang culik, orang ambil kita punya bagian. Tetapi yang lebih penting adalah kita dengar firman Tuhan. Tadi lagu berkata, dengarlah sekarang dan terima. Kita terima firman itu supaya firman jadi kekuatan di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Kita lihat ayat yang ke-11. Jadi itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Itu ialah orang yang telah mendengar. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Firman itu selalu disampaikan, baik di pasar, baik di tempat-tempat di mana saja firman itu disampaikan. Tapi kalau kau tidak terima dengan baik, iblis itu dia paling cepat sebentar jadi. Iblis itu sama dengan singa. Cek, napas. Ditarik firman, kau dengar, biar kau dengar, kau bilang kau orang percaya kau dengar, tapi kalau ketika iblis dicabut, sudah. Tadi yang kau dengar firman itu, sebentar orang lain muncul lagi sudah. Firman sudah hilang, karena iblis itu sudah ambil. Iblis itu sudah rampas dari dalam hati kita. Jadi kita bingung, aduh. Kadang-kala kita mau dengar firman tidak bisa. Iblis itu diputar balik pikiran kita itu paling cepat. Pikiran, hati, sampai semua jadi diputar balik. Jadi kita mau pikir juga ke firman tidak jadi. Karena iblis itu putar balik kita pikiran. Kita lihat ayat yang ke-12 dulu. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang-orang yang telah mendengarkannya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu, mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Supaya jangan mereka percaya dan diselamatkan. Dua kata ini. Jangan mereka percaya. Firman itu apa lagi? Jadi mesti punya cara. Kita manusia. Kalau kita lihat, Yesus saja dia sudah dicobai, apalagi kita manusia ini yang lemah ini. Susah untuk kita mengendalikan diri kita. Tapi kalau kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, kita kuat di dalam Dia, maka kita terus berdiri kokoh di dalam Dia. Kita lihat ayat yang ke-13. Saya foto singkat saja karena waktu perjalanan. Tadi Bapak Gembala sudah bilang foto singkat saja, jadi saya juga harus foto singkat. Ayat yang ke-13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang-orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh di atas batu-batu, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kira-kira kalau saya mau tanya kita semua, ini barangkali kita ada yang petani, ya ada yang nelayan, ada yang pegawai. Yang lebih utama itu saya mau tanya kepada petani, kira-kira kalau kita tanam rica itu, kita bisa tanam di atas batu-batu atau tidak? Ya bisa tanam ke bawah sedikit, di tengah atas saja sudah di atas. Tidak lama ditumbuh naik semua, bukan hijau lagi tapi kiri. Sudah mulai daun, mulai kuning. Paling itu cuma keluarkan 1, 2, 3 selesai. Itu yang jatuh di atas batu-batu. Apalagi di dalam hati kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, kalau kita tidak simpan dia dengan baik, maka tidak ada tidak menghasilkan buah yang baik. Karena ini ditumbuh di atas batu. Bagaimana kalau orang pintar pergi tanam di atas batu-batu? Apa itu masuk akal atau tidak? Tidak bisa. Karena kita harus tanam barang itu, tanam benih itu harus tanam di tanah yang subur, bukan tanam di atas batu-batu. Tanam di tanah yang subur supaya keluarkan hasil yang baik. Kalau tanam di atas batu-batu, mana mungkin dia mau tumbuh. Demikian pun firman Tuhan di saat pagi ini yang kita bisa baca dan simak. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang-orang yang setelah mendengar firman itu, setelah dia mendengarkan firman itu, maka firman itu tidak masuk, tidak berakar. Saya ikuti satu hamba Tuhan, Bapak ini orang senior, hamba Tuhan, Bapak Pendeta Apollo Samai Almari.
Dia bilang, dia waktu sampaikan firman dia bilang, kita sebagai petani, kalau kita tanam barang tidak mungkin kita mentanam di atas batu-batu. Orang kalau tanam itu harus tanam di atas tanah yang subur, supaya itu menghasilkan buah yang baik. Saya pegang perkataan itu sampai saat ini, sampai ya memang betul itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, kita menganggap remeh firman Tuhan, maka hidup ini sia-sia, apalagi kita anak-anak gembala. Saya mau sampaikan anak-anak gembala karena saya juga anak gembala. Saya anak gembala, jadi anak gembala itu selalu dia makan dari perpuluhan jemaat, korban jemaat. Jadi dia bisa, supaya dia harus hargai kebenaran firman Tuhan. Pelayanan itu tetap bisa diserahkan, bisa dijalankan. Firman itu selalu disampaikan. Jadi kita sebagai anak-anak gembala itu selalu siap. Dimanapun kita berada, kita tetap jalan. Kadang-kala ada anak-anak gembala yang masih tawar hati. Aduh, saya belum bisa untuk melayani. Tetapi di sini firman Tuhan katakan bahwa ya kita lihat yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang-orang yang telah mendengarkan firman itu, menerima jalan dengan gembira, tetapi mereka tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murka. Dalam masa pencobaan iblis datang koredi sedikit sudah hilang. Ya, tidak tahu kebenaran itu ada di mana. Dia lompat baik-baik jatuh. Sama seperti orang yang anak kecil yang biasa kalau dia mandi lompat ke dalam air sudah dia jatuh ke bawah, kita timbul lagi. Demikian pun kita anak-anak Tuhan. Kita dengar firman ini, kalau kita simpan dia dengan baik, maka ada keberhasilan, keuntungan bagi kita. Kita lihat ayat yang ke-14. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang-orang yang setelah mendengarkan firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang mati. Ini yang seringkali terjadi. Kita lihat ayat 14 ini biasanya seringkali yang terjadi. Kalau kita baca dia dan kita mengerti, di situ kita akan bisa mengerti dengan baik. Dan dalam masa pertumbuhan, selanjutnya kita lihat kalau rumput duri itu ketika kita tanam tumbuh dengan baik. Tetapi waktu ada rumput duri dipinggirkan, dia sudah menyempitkan akar. Sudah tanaman itu tidak bisa tumbuh lagi. Dia menggarakan sampai tanaman itu menjadi kering. Sama dengan pohon beringin. Kita tahu pohon beringin atau tidak. Kalau begitu satu pohon dia tumbuh sudah ada akar, pohon beringin itu juga ikut itu, pohon beringin juga diikut sama-sama. Jadi beringin itu akar-akar itu dipanen itu juga lingkar pohon itu sampai pohon itu menjadi dalam hancur. Jadi kering, tidak bisa besar lagi. Jadi hancur di dalam. Demikian pun firman Tuhan di pagi ini. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang telah mendengarkan firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Yang pertama kekhawatiran. Jadi biasanya terjadi hal-hal seperti ini. Barangkali kita sebagai anak-anak Tuhan masih ada kekhawatiran. Betul tidak? Kita masih merasa kekhawatiran. Aduh, apalagi ibu-ibu. Kalau tidak ada garam, tidak ada bawang, malah mereka tambah khawatir sampai terjadi. Bapak datang, bapak tanya ada makan. Iya, pada beli garam dan bawang. Itu masih rasa khawatir. Karena tidak ada garam. Mau masak, saya mau menak di mana? Tidak bisa. Harus ada garam. Betul tidak? Amin. Mau tumis sayur, tidak ada minyak goreng. Ibu ini sudah mulai khawatir. Sebentar dihantam sudah barang jatuh habis. Ini tiga-tiga. Karena bapak datang dengan tangan kosong, tidak beli apa-apa. Baru datang tanya saya, ini makanan kan? Datang tanya makanan, kok jalan enak. Sampai di luar negeri sana, kok datang bertemu tanya makanan. Tiba-tiba, sedangkan di dalam rumah saja
tidak ada minyak goreng, tidak ada garam, tidak ada bau. Apalagi Bapak kalau tidak ada uang, dia sudah merasa mulai khawatir. Karena hidup. Amin. Hidup. Kekhawatiran itu selalu ada. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada kekhawatiran di dalam hidup kita. Tidak ada kekhawatiran di dalam hidup kita. Saya mau bersaksi sedikit tentang pelayanan saya. Ketika saya ada di Yapsi, Kampung Sarwajaya, kalau dilihat susah dan sangat susah, sedih dan rasa sedih. Mama Gembala ini selalu mengeluarkan air mata. Mama marah-marah sudah, mama bilang, lebih baik kita keluar dari tempat ini, kasih tinggal pelayanan, kasih tinggal untuk jemaat orang, dan kita keluar. Nanti kita jadi gembala baru masuk. Saya dalam hati saya bilang, kita mau melayani Tuhan bukan model seperti begini. Itu harus ada kata sabar. Sabar dalam susah duka. Sabar. Sabar. Kalau kau melayani dengan kesabaran, dengan ketulusan hati, Amin. maka apa yang menjadi kesusahan menjadi keberuntungan di dalam hidup kita. Amin. Ketika kita melayani, ini satu kesaksian yang sangat luar biasa. Bayangkan, kita waktu mau turun, tidak ada uang bensin. Bensin di dalam motor sudah turun, garis tenda sudah mulai habis. Mama bilang, ini kita mau turun, tidak ada uang bensin. Sekarang anak buah ini tanya, Bapak saya mau beli gula-gula. Wah, saya tanya Mama, Mama ada uang atau tidak? Mama dimakan 1.000 rupiah. Bayangkan, 1.000 rupiah. Dipakai beli apa? Tidak bisa. Saya bilang 1.000 ini, Mama bilang 1.000 ini mau pakai beli apa? Tidak bisa. Dan sudah. Karena anak sudah menangis gula-gula, pakai beli gula-gula saja. Begitu kita keluar dari rumah, sebelum kita keluar kita berdoa. Tuhan, hari ini kita ada dalam kekurangan. Uang 1.000 rupiah cuma yang ada 1.000 rupiah. Coba hari ini membuktikan. Kalau engkau Allah yang kita sembah, buktikan. Begitu kita keluar, sampai di kios, masuk beli gula-gula. Dan di situ kita punya anak-anak Tuhan, tapi ya ini Bapak Pendeta, kalau Bapak gimana tahu Bapak Pendeta almarhum, Bapak Warung, itu sudah orang tua dulu, punya anak laki yang kerja di perusahaan. Begitu kita keluar, anak ini masuk beli gula-gula, dia pakai masker pele. Saya juga hampir-hampir tidak tinggal dulu, kasuara dengan bahasa. Hei, dah yoi, maika ifi. Hamba, gimana? Mungkin paling mau turun ke gini. Turun ke gini, melihat keluarga dari gini. Sekarang ini dia sambil duduk cerita. Kita cerita bukan cerita orang lain, hanya cerita firman. Saya bilang, puji Tuhan, kalau cerita firman ya puji Tuhan, jangan cerita dunia punya. Kalau cerita dunia punya, nanti kegagalan. Puji Tuhan sambil cerita, dia langsung buka dompet. Hamba, uang bensin. Daun merah 1 sudah. Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih. Pegang, saya bilang Bapak sudah jam. Saya pegang itu, dan saya bilang Bapak sudah lagi bisa lari. Saya bilang, yuk lari hati-hati. Begitu lari dalam perjalanan, berkat itu selalu terus mengalir. Berkat itu terus selalu mengalir. Dari 1.000 rupiah dinaik langsung menjadi 500.000. Tuhan itu luar biasa. Sampai di Geriam, Mama tanya, pokoknya itu uang tarik di banyak kasih tuh. Angkat begini, nama 500.000 sudah Tuhan sudah singkirkan, pisahkan. Dan yang sisa kita pakai belanja. Saya langsung menjadi heran dan luar biasa, karena Tuhan itu baik dan sungguh baik. Yang tadinya menjadi 1.000 rupiah naik menjadi 500.000. Begitupun demikian, kesaksian ya, supaya Bapak Ibu juga kalau pergi pelayanan di sana jadi hamba Tuhan, di sana kalau makan sayur tawar, yang lagi rasa bosan itu anggap biasa saja.
Anggap biasa saja. Tinggal lagi makan nasi kosong, makan papeda kosong. Mama tanya, aduh, saya mau makan ikan. Wah, makan ikan dendangan. Kita keluar pergi ke SP, puji Tuhan. Ikan gas kecil, bawa datang, potong-potong. Iya. Saya suruh mama korek papeda, itu sekarang saja kita makan. Duduk sebentar tidak lama, ada tuh punya teman gembala satu datang, punya lagi datang. Bapak gembala minta loyang dulu, mau sayur. Saya bilang puji Tuhan. Saya kasih loyang besar. Saya bilang, Bapak kira-kira loyang itu cukup atau tidak? Belas cukup. Saya tanya ulang lagi, Bapak kira-kira saya sudah masak atau belum? Belas masak. Kasih loyang besar datang, kasih loyang kecil. Kasih loyang sedang ke sana begini, kembali datang dengan daging satu loyang besar. Makan sampai rasa puas. Mama gembala saya bilang, Mama makan saja sampai kau rasa puas, sampai gigi sakit-sakit. Makan sampai rasa puas supaya itu jangan lagi ada tawar-menawar dengan pelayan. Ini saya berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau waktu saya tinggal di Bawah itu memang kekayaan yang berfoya-foya. Tetapi begitu ikut melayani Tuhan, susah penderitaan. Siapa suruh melayani Tuhan? Orang kira melayani Tuhan itu segampang dibalik telapak tangan. Cuma susah. Mengikut Yesus keputusan. Amin. Kalau ikut Yesus, ambil satu keputusan, mati hidup ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau ikut dunia, dunia binasa itu juga binasa masuk dalam api neraka. Tidak ada keuntungan. Tapi kalau ikut Tuhan, tidak ada mustahil. Surga tersedia bagi engkau. Kita lihat, kita kembali kepada ayat kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-15, ayat terakhir. Ya. Kesaksian sampai di situ. Kita lihat kembali ke firman Tuhan. Yang terakhir, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar, orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati. Ini firman yang jatuh di dalam tanah yang terbaik, tanah yang tinggi. Jadi di pagi ini kita datang, berarti kita sedang menerima firman. Kita buka hati kita, dan kita terima firman itu sebagai tanah yang baik, tanah yang subur. Ketika kita terima firman itu masuk di dalam hati kita, maka firman itu bertumbuh, berbuah menjadi buah yang baik. Kalau firman tidak tumbuh, koreksi lagi diri kita, koreksi dulu kehidupan kita. Hidup ini harus bagaimana? Kenapa sampai hidup ini kacau balau? Kita koreksi diri kita dulu. Koreksi dengan baik. Kalau kita terima firman itu masuk, maka firman itu bertumbuh. Jadi jangan asal-asal hari Minggu lagi jadi rame-rame kita pergi sembahyang. Tapi ingat, di dalam ibadah kita sedang dengar firman Tuhan. Kita sedang dengar firman Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan itu firman masuk dan bertumbuh, berdiam di dalam hati kita. Untuk apa? Bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik. Bukan buah yang sederhana, buah yang baik. Kalau kita baca di sana, Galatia, buah-buah roh itu buah-buah yang paling baik. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera itu kalau tinggal di dalam. Aduh, rasa senang. Orang marah kok sampai model bagaimana? Orang mau pegang panah panjang, mau datang anggap saja itu barang biasa. Saya mau kasih tahu lagi. Waktu pelayanan ibadah minggu pagi, ini tantangan yang luar biasa yang saya dapat. Waktu ibadah minggu pagi, ini jemaat dari GKI datang ibadah. Datang ibadah tidak lama, saya ada berdiri mengikuti melayani. Penatua itu datang dari Makalar, bicara banyak. Pak, ini saya punya jemaat. Jika perlu lagi Bapak mau ambil, saya bilang dalam hati, saya bukan paksa. Ini mereka sendiri yang datang. Tenang saja, dia bicara sampai sudah jalan jauh dan saya angkat lagi. Bagaimana? Bagaimana? Kumenang di dalam Yesus Kristus. Kita menang di dalam Dia. Jadi ketika kita melayani Tuhan, jangan lagi mukul, maju. Jadi begitu dia pulang dan saya bilang, kumenang. Jadi di situ hanya cuma 1, 2 orang, 3 orang. Ketika kita bersuka, itu kayak macam 1.000 orang ada di dalam. 1.000 orang ada di dalam.
cuma ya kalau di sini, kalau ini semua jemaat ini sudah masuk atau belum? Atau gimana? Belum. Kalau masuk semua ini aku tidak cukup, paling ada yang cukup di luar. Tapi kalau saya di sana paling ya 5 bako yang ada di depan ini tambah dengan 1 bapak gembala. Kita memuji Tuhan. Tetap semangat kita Allah terus. Amin. Saya katakan kepada jemaat, jangan putus asa, jangan susah, dan jangan patah hati. Tetap semangat dan melayani Tuhan. Kalau tidak melayani Tuhan, hidup tetap tinggal begitu saja. Tetapi kalau kau melayani Tuhan, maka hidup itu terus diberkati Tuhan. Kita lihat terus yang baik dan mengeluarkan buah dalam kekhawatiran. Kita lihat ayat yang 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang-orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam kekhawatiran. Ketekunan, ya puji Tuhan. Dalam ketekunan. Jadi kalau kita tekun di dalam Dia, maka buah-buah itu selalu ada di dalam kita. Buah-buah roh itu selalu ada di dalam kita. Kadang-kala kita selalu sebagai anak Tuhan kita pikir susah, rasa khawatir, rasa bimbang. Apalagi sekarang kita lihat ekonomi sekarang makin meningkat. Ekonomi sekarang makin meningkat. Kamu ke sana dengan 100 ribu, kamu beli apa? Paling hanya cuma beli gula 1 bungkus, kopi, selesai, uang habis. Orang hidup sekarang sudah dengan kemewahan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kau ada dalam kesusahan, ada dalam kekurangan, engkau tetap diberkati Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, maka ada keuntungan, ada jawaban di dalamnya. Di lagu-lagu yang tadi berkata dari ibu-ibu, hidup ini adalah kesempatan. Berarti hidup ini adalah kesempatan, berarti kita harus melayani Tuhan. Sekalipun suka duka tantangan, kita tetap melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Waktu ini indah, seperti emas. Tapi waktu semua tidak ada keuntungan. Kalau datang kepada Tuhan, bahwa waktu yang terbaik kepada Tuhan sama seperti Maria yang datang duduk di bawah kaki Tuhan, maka engkau diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita waktu sia-sia, hari ini kita ada yang sembahyang di tempat ini beribadah. Orang lain sibuk di tempat rekreasi, di pantai, senang-senang. Tetapi begitu tsunami datang sudah hilang habis. Gempa bumi datang hilang habis. Karena tidak ada keuntungan. Tapi kalau kita yang datang di tempat ini beribadah kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan terus menyertai kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Pagi ini lewat kebenaran firman Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, manusia banyak keterbatasan. Tetapi kalau kita belajar kepada firman, maka Roh Kudus akan memberikan kita pengertian yang baik. Tuhan memberkati, dan tempat ini saya serahkan kepada Bapak Gembala. Waktu dan tempat. Haleluya. 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 Yang diberkati Tuhan, mari kita berikan tangan yang mulia. Tanah itu biasa berkelas. Kalau pinggir jalan itu kelas 1. Jadi orang biasa injak itu tanah kelas 1. Memang harganya mahal ya. Karena itu tanah kualitas dan kelasnya itu luar biasa. Tetapi itu menurut pandangan kita manusia. Ketika petani ditawarkan tanah, dia memilih tanah yang gembur, tanah yang baik untuk kualitas tanamannya itu. Ketika dia menanam, pasti tanamannya subur. Kalau pengusaha minta tanah, dia pasti pilih tanah yang di pinggir jalan. Kenapa? Karena tanah itu kemungkinannya cukup besar bagi usahanya. Terus kalau kita bangun rumah, kita pasti pilih tanah yang mana? Tanah yang supaya rumahnya bisa kuat. Terus tanah yang berkualitas itu tanah yang kita lihat dan beri manfaat bagi kita. Tanah di mana tempat sesuatu kita bangun,
hati kita yang kita persembahkan bagi Tuhan itu harus merupakan tanah hati yang berkualitas. Amen. Tanah yang harus gembur dan siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Terima firman Tuhan, harus terima dengan damai sejahtera. Jangan duduk di sini pikirannya di luar, nanti benih tidak masuk ke tanah hati. Katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan perlu tanah yang lembut, hati yang lembut untuk ditaburi dengan benih-benih firman Tuhan. Kalau tanah sudah keras lebih dulu, pasti benih itu akan mati. Dan benih itu tidak akan masuk dan tertanam. Jadi hati yang lembut hari ini yang sedang duduk ini, tanah hati yang berkualitas nomor satu saat ini, tanah paling empuk sekali untuk firman Tuhan tadi mendarat dan mau memberkati. Kesimpulan firman Tuhan, kalau tanah sungguh-sungguh bertumbuh berbuah lebar dan buah-buah itu memberi pertumbuhan yang luar biasa. Katakan amin. Mau bertumbuh di dalam Tuhan? Di mana mau bertumbuh? Siapkan tanah yang terbaik untuk Tuhan, selalu ditaburi benih-benih firman. Sekarang Anda tinggal pilih penaburnya itu siapa. Haleluya. Penaburnya itu siapa? Apakah Tuhan atau iblis yang menabur? Kalau pilih Tuhan, selalu ada di rumah Tuhan untuk menerima taburan-taburan benih firman Tuhan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman-Nya luar biasa. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah dan luar biasa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman. Mari kita semua berdiri. Ku lakukan Engkau baru ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku Engkau Yesus,